kabar horor. Selamat malam Sobat Kahor yang berbahagia. Masih bersama Bang Fawa. Malam ini Bang Fawa akan menceritakan kisah yang terjadi di Pulau Jawa. Tepatnya mungkin di arah bagian selatan Pulau Jawa. Perkenalkan, kita panggil saja namanya Mirna. Di sini Mirna akan menceritakan kisahnya seputar kejadian mistis atau kejadian horor yang menyeramkan yang pernah dialaminya. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Mirna, kamu berbakat jadi dukun hebat, kata si mbahnya Mirna suatu sore. Kata bernada pujian itu terlontar dari bibir kakeknya atau mbahnya setelah sekian bulan. Si mbahnya Mirna ini memantau perkembangan murid-muridnya. Murid yang istimewa karena semuanya memiliki pertalian darah. Generasi Mirna adalah generasi ke-6 dari keluarga yang secara turun-temurun melaksanakan ritual penyembahan kepada ratu penguasa pantai selatan. Pendadaran atau pengujian yang langsung di bawah kendali mbahnya Mirna memang dimaksudkan untuk mencari penerus dari ilmu para leluhurnya Mirna, yaitu ilmu perdukunan. Para dukun yang telah sekian puluh tahun malang melintang di dunia perdukunan, dari kawah candra di muka ini akan terlihat siapa yang layak menjadi pewaris ilmu leluhur keluarga si Mirna itu. Mulanya, dia tidak tertarik menjadi seorang dukun. Mirna hanya mengikuti sebuah tradisi dalam keluarga yang harus menjalani latihan tahap pertama ini, dan si Mirna lah dinyatakan sebagai yang terbaik, melebihi bakat yang dimiliki sepupunya yang nampak ngotot ingin menjadi dukun. Ukuran keberhasilannya sebenarnya mudah, hanya dengan melihat pengaruh dari tahapan puasa yang dijalaninya. Seberapa lama seseorang dapat merasakan kehadiran jin tanpa ada rasa takut, semakin cepat, katanya, bakat yang dimilikinya semakin besar. Umur Mirna masih belasan tahun kala itu, ketika pertama kali disuruh berpuasa 3 hari, Rabu Pon, Kamis Wage, dan Jumat Kliwon. Itu adalah hari-hari yang biasanya dipilih. Namun, puasa yang Mirna jalani berbeda dengan puasa dalam ajaran Islam. Waktu itu, Mirna disuruh mengawali puasa pada hari Selasa siang, tepatnya jam 3 sore. Bukan subuh seperti lazimnya puasa dalam Islam. 1 jam sebelumnya Mirna harus mengikuti ritual mandi kembang. Mirna berpuasa tanpa makan dan minum. Adzan maghrib berlalu tanpa seteguk air yang membasahi kerongkongannya. Dia hanya diperbolehkan makan nasi 1 kepalan tangan dan air putih bila sudah sangat lapar. Itu pun hanya dibolehkan makan sekali. Bila tidak mampu, otomatis si Mirna ini dinyatakan telah gagal dalam pendadaran ini atau ujian ini. Jam 12 malam, Mirna disuruh keluar rumah, lalu menjejakkan kakinya ke bumi 3 kali sambil merapal mantra berbahasa iblis yang artinya, "Inggiling kekiatan hawa langit bumi lan sekanten, kula ngulemi sedaya ning kekiatan punika inggiling penciptaan Gusti Allah Ta'ala, inggil nami ageng Mirna kalian sengkuyungan iblis ajmaun. Atas kekuatan udara, langit, bumi, dan laut, aku mengundang semua kekuatan itu atas penciptaan Tuhan. Atas nama besar Mirna dengan dukungan iblis ajmaun." Mirna yang belum mengerti apa-apa hanya menuruti kata-kata kakeknya. Selanjutnya,
dia disuruh mandi dari 7 mata air yang berbeda. Mata air yang harus jatuh dari gunung. Sebuah persyaratan yang sulit terwujud bila tidak dipersiapkan jauh-jauh hari. Namun, semua persyaratan itu telah dipersiapkan kakeknya. Mirna tinggal menjalani ritual semata. Hari ketiga, Mirna disuruh kakeknya masuk ke dalam kamar, duduk bersila dan mematikan lampu. Hanya lilin yang dinyalakan. Dalam temaram lampu lilin, Mirna diperintahkan menanggalkan semua busana. Selanjutnya tinggal menunggu apa yang akan terjadi. Kata kakeknya, nanti ada yang datang dan biasanya menepuk punggung sebelah kanan. Awalnya Mirna ini merinding memikirkan apa yang terjadi. Namun dia berusaha menepisnya dan menenangkan dirinya. Tepat jam 12 malam lebih 10 menit, Mirna merasakan tepukan di pundak sebelah kanan. Mirna langsung kedinginan. Dengan sekuat tenaga, dia berusaha untuk tidak berteriak. Dia diam, menunggu apa yang akan terjadi. Ternyata, hembusan angin itu mematikan lilin yang ada di dalam kamarnya. Padahal, Mirna berada di dalam kamar yang tertutup, yang seharusnya tidak mengizinkan angin masuk. Padamnya lilin merupakan pertanda buruk bagi si Mirna. Kakek menyatakan tirakat Mirna ini gagal dan harus diulangi lagi. Mirna kembali menjalani ritual sejak awal di bulan berikutnya. Kali ini, si kakek berpesan agar dia tidak membaca basmalah, karena jin akan pergi lagi bila dia membaca bismillah. Puasa yang kedua ini, si mbahnya Mirna benar-benar mengawasi. Hingga ia pun puas. Mirna dinyatakan lulus. Berikutnya Mirna disuruh melanjutkan puasa 7 hari. Namun terlebih dahulu dia harus mencari hari yang tepat. Rabu Pon, Kamis Wage dan Jumat Kliwon seperti biasa menjadi pilihan. Dalam tahapan ini Mirna dinyatakan lulus hingga langsung naik ke tangga berikutnya. Mirna puasa 12 hari, 21 hari dan 40 hari berturut-turut. Setelah puasa 40 hari, Mirna disuruh kakeknya mandi di laut dengan membawa sisir, potongan rambut, potongan kuku dan celana dalam. Semua benda itu kemudian dibungkus dengan besek. Besek adalah sejenis tumbuh terbuat dari anyaman bambu, dan semua barang bawaannya itu ditinggal di laut. Setelah mandi, Mirna langsung pulang. Karena kelelahan, sesampai di rumah dia pun tertidur. Saat itulah dia pun mendengar ada seseorang membangunkan Mirna. "Nduk, bangun," katanya. Mirna pun terjaga. Dia tidak tahu apakah ini mimpi atau bukan. Di depan Mirna telah berdiri seorang wanita berkebaya. "Longgo ning kene, Nduk. Duduk di sini, Nak," katanya. Mirna menuruti perintahnya. Tak lama kemudian, datanglah seorang kakek-kakek. Badannya kurus dengan balutan kain putih di kepalanya. Ia membawa sebilah keris. "Iki WA-mu, tolong jogon. Ini milikmu, tolong dijaga ya," katanya sambil menyodorkan sebilah keris kepada Mirna. Belum sempat Mirna menjawab, keris itu langsung masuk ke dalam dadanya. Mirna benar-benar merasakan rasa sakit yang luar biasa ketika keris itu menembus di dadanya. Keesokan harinya, Mirna pun sakit demam. Badan dingin menggigil. Setelah diserang panas dingin 2 minggu lamanya, simbahnya datang. "Bagaimana, Nduk? Sudah masuk apa belum?" tanyanya. "Belum," Mirna jawab.
Simbahnya sudah mengejar dengan pertanyaan kedua. Sudah didatangi apa belum? Kata mbahnya lagi. Mirna pun heran siapa orang yang dimaksudkan mbahnya itu. Pertanyaan mbahnya itu masih belum dapat Mirna jawab. Hanya diam jawabannya. Mirna tidak menghubungkan pertanyaan mbahnya dengan peristiwa 2 minggu yang lalu. Pembicaraan pun beralih ke sakitnya. Tidak apa-apa, nanti kamu juga akan sembuh, kata kakeknya Mirna setelah memegang keningnya. Ia kemudian mengunyah jahe lalu menaruhnya di ubun-ubun Mirna. Dan aneh tapi nyata, perlahan rasa sakit itu hilang. Hanya dengan kompres jahe yang dikunyah si kakeknya Mirna. Sejak saat itu Mirna merasakan lidahnya menjadi tajam. Umpatan dan ancaman seringkali menjadi nyata. Waktu itu awal masuk sekolah. Orang pertama yang menjadi korbannya adalah kakak kelas si Mirna. Namanya si Ambar. Ia selalu menghina Mirna di depan umum. Ngapain kesini? Kamu kan bau amis, kata si Ambar sinis. Mirna tahu mungkin itu hanya lelucon atau guyonan. Tapi Mirna tidak terima dipermalukan sedemikian rupa. Dengan refleks, Mirna menjejakkan kaki kiri ke tanah 3 kali dan merapal mantra. Demi angin, saya berpegang padamu atas keputusan Tuhan. Selanjutnya Mirna menyebut nama Ambar seraya mengancam. Ciloko awakmu lah orang jaluk sepuro nang aku. Celaka kamu kalau memang kamu tidak mau minta maaf sama saya. Dan benar saja, ketika pulang dari sekolah, si Ambar ini tertabrak mobil. Ia mengalami luka parah, kakinya patah. Waktu itu, Mirna belum berpikiran macam-macam bahwa kecelakaan itu karena ucapan dia. Tapi peristiwa demi peristiwa yang terjadi kemudian membawa Mirna pada kesimpulan bahwa dia tidak boleh berbicara sembarangan. Saat umur Mirna kisaran 23 tahunan, Mirna sudah mulai bisa meramal. Yang pertama menjadi korban adalah masih kerabat Mirna, masih sepupunya. Dia bernama Yuli, begitu biasa dipanggil. Yuli yang telah berpacaran selama 5 tahun sejak masa SMA tidak lama lagi menikah. Hari H sudah ditentukan. Undangan juga sudah mulai tersebar. Hari bersejarah dalam hidup si Yuli tinggal menghitung hari. Sehari sebelum hari H, Mirna bermain ke rumahnya si Yuli. Dari raut wajahnya Mirna meramalkan bahwa pernikahannya ini akan gagal. Kowe lapo repot-repot ngene iki Yul? Dek itu jodohmu. Ngapain kamu repot-repot seperti ini? Dia bukan jodohmu, kata Mirna tanpa rasa bersalah. Terang saja Yuli ini blingsatan. Ia marah. Cangkemmu kurang ajar kowe. Mulutmu, kenapa kamu ngomong begitu? Tidak sopan, kata si Yuli dengan marah-marah kepada si Mirna. Lihat saja, siapa jodoh kamu? Jodoh kamu itu orangnya dari utara, kulitnya kuning dan rambutnya ikal. Ketemunya kamu nanti di bis, jawab Mirna dengan ringan. Yuli terpana. Ia masih tidak percaya dengan ramalannya si Mirna. Ia bertanya dengan sedikit ragu. Mengapa kamu bisa tahu kalau saya tidak berjodoh sama dia, Mir? Ya, karena di muka kamu terlihat bukan dia suami kamu. Aura kamu tidak nyambung. Kalau kamu tetap nekat sama dia, kamu akan susah, kamu akan sengsara, kata si Mirna panjang lebar. Tak lama setelah kepergian si Mirna, terdengar berita yang sangat buruk. Yuli gagal melangsungkan pernikahan di esok harinya. Keluarga besar terpengaruh dengan ramalan si Mirna dan memutuskan untuk membatalkan pernikahan. Yuli syok, keluarganya pun tertimpa aib. Ujung-ujungnya Mirna disalahkan karena ramalan itu. 5 bulan lamanya,
Yuli baru dapat melupakan kenangan pahit itu. Ketika Yuli berangkat ke Surabaya, ia menceritakan mimpinya. Ia tidak lagi mempermasalahkan ramalannya Mirna yang menggagalkan pernikahannya dulu. "Mir, aku mimpi dikelilingi api," kata si Yuli. "Sudah berangkat sekarang, besok kamu bertemu dengan jodohmu," jawab Mirna meyakinkan. Yuli pun berangkat ke Surabaya. Dan begitu pulang, dia langsung memperkenalkan seorang pria yang kelak akan menjadi suaminya. Dan memang benar, tak lama Yuli pun memutuskan untuk menikah dengan orang yang dikenalinya itu. Kemudian, di sisi lain, selain itu, Mirna juga mulai menerima pasien. Pasien pertama Mirna adalah seorang penderita hilang ingatan yang berasal dari Situbondo, Jawa Timur. Namanya Vera. Mirna memegang ubun-ubunnya. Lalu dia meniup sebentar. Ia memang gila, gumam si Mirna. Setelah Mirna putuskan untuk mengobatinya, Mirna berpuasa 3 hari. Kemudian Mirna membawa si pasiennya itu ke laut. Di sana, Mirna duduk di pantai layaknya orang yang bersemedi. "Atas kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, saya memanggil penguasa Laut Kidul. Saya minta pertolongannya dan meminta petunjuk atas kebenaran yang tidak saya ketahui." Mantra pemanggil Nyi Roro Kidul pun Mirna sudah hafal. Air laut yang ada di depan Mirna kemudian bereaksi. Air laut itu langsung mendekat. Ia seakan bernyawa. Keluarganya Vera ketakutan melihat apa yang terjadi. "Panggil saja lautnya dengan ikhlas," seru Mirna kepada orang tua Vera. Mereka pun menuruti permintaan si Mirna. Mereka memanggil air laut. Air laut kembali mendekat. Ia seakan menelan mereka. Ia seperti menyambut kedatangan Mirna dan orang tuanya Vera. Bila sudah demikian, Mirna tahu bahwa pasukan Nyi Roro Kidul sudah datang. Sebelum memandikan Vera, terlebih dahulu Mirna memotong kuku, rambut, dan pakaian dalamnya. Maksudnya pakaian dalamnya Vera sendiri. Mirna meminta orang tuanya menyebut nama kecilnya serta nama ibunya. Setelah itu potongan kuku, rambut, dan pakaian dalam itu Mirna cuci sampai bersih. Lalu dia buang ke laut. Dan ajaibnya, selang beberapa minggu kemudian, orang tua Vera menghubungi Mirna dan mengatakan bahwa Vera telah sembuh. Hanya saja setiap menjelang bulan Suro, dia harus ke laut. Dan semakin hari, pasien Mirna ini semakin banyak. Jumlahnya mencapai ratusan. Bahkan Mirna juga tidak sempat menghitung. Karena si mbahnya dan pamannya juga sering melimpahkan pasiennya kepada si Mirna. Mereka atau keluarga Mirna ini menganut aliran kejawen yang berkiblat ke Nyi Roro Kidul. Karena itu, bila mendapat masalah yang pelik, mereka selalu datang ke laut dengan membawa sesembahan berupa bedak, sisir, kemben hijau, selendang hijau, kebaya, jarik parang, bunga mawar, dan bunga melati. Sesajen itu biasanya dibawa pada hari Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon. Beragam alasan pasien yang datang kepada Mirna. Ada yang minta penglaris, dimenangkan dalam perjudian maupun pelet. Seperti yang dialami seorang teman karib Mirna sendiri. Raras namanya. Ia diinjak-injak pacarnya sendiri. Sebagai sesama wanita, Mirna tidak rela teman dia sendiri diperlakukan demikian. Raras pun minta tolong si Mirna agar pacarnya tidak memutuskannya. "Mir, tolong saya, Mir," pintanya memelas. "Ya, coba cari daun teratai 3 lembar.
Cari yang arahnya saling bertemu dengan ruas yang sama ya, kata Mirna menjawab permintaan Raras. Raras benar-benar mencari daun teratai itu. Kamu harus puasa sehari semalam, tanpa makan, minum dan tidur. Jam 12 malam, ambil air wudhu dan duduklah menghadap kiblat dengan kaki bersila. Lalu tumpuk daun teratai itu menjadi satu. Sebut namanya disertai dengan membaca mantra. Lalu satukan daun-daun itu. Bayangkan pacarmu, lalu usapkan ke kening. Setelah itu, jadikan daun teratai itu sebagai bantalan tidur. Keesokan harinya, pacarmu akan datang dengan muka yang aneh. Pandangannya kosong dengan raut muka merah jambu. Mirna jelaskan kepada Raras cara mendapatkan pacarnya melalui ilmu pelet. Dan saran-saran atau ritual-ritual yang diarahkan kepada si Laras ini, betul-betul si Raras ini melakukannya. Singkat cerita, Raras akhirnya bersatu kembali dengan pacarnya. Hanya saja cintanya kini sudah melebihi batas. Dia tidak bisa berpisah dengan Raras. Kemana-mana selalu ingin bergandengan tangan. Cintanya sudah tidak wajar. Karena itu 24 bulan kemudian, atau kisaran 2 tahun, Raras menemui Mirna lagi. Ia meminta agar peletnya ini dilepas. Kasihan Mir, ya kayak bukan lagi kenal sama saya dulu, ujar si Raras. Hehehe, sudah, bakar saja fotonya dan kemenyan bersamaan. Niatkan bahwa kamu ingin melupakannya. Itulah solusi yang Mirna berikan kepada si Raras. Dengan itu, mereka tidak lagi mesra seperti yang dulu. Mereka pun akhirnya berpisah dan tidak melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan. Tahun 2006, Mirna ikut mbahnya melakukan ritual ke laut selatan di malam hari, bertepatan dengan hari Selasa Kliwon. Dari rumah Mirna berjalan kaki ke laut. Memang rumah Mirna jaraknya tergolong dekat dengan pantai selatan. Banyak bukit yang mengelilingi desa. Pemandangannya pun indah. Dan orang tidak akan tahu bahwa wilayah ini sebenarnya seram. Mirna mengenakan kebaya sambil membawa tumpeng lengkap dengan nasi kuning. Sementara mbahnya membawa seperangkat sesajen berupa macam-macam pakaian, bedak, kapur sirih, tembakau, mas-masan, dan kain hijau. Mereka pun menuju ke laut. Sebelum masuk pintu gerbang, Mirna duduk dalam posisi menyembah dengan dipimpin si mbahnya. Kemudian mereka berjalan beberapa langkah, lalu duduk menyembah kembali. Setelah melewati laut, Mirna pun mencium bau yang sangat harum. Baunya harum melati, gumam Mirna sambil menghirupnya dalam-dalam. Semua barang bawaan dilarung ke laut. Selang beberapa menit kemudian, ombak datang menggulung sesajen. Si kakeknya atau mbahnya ini wajahnya ceria, wajahnya berbinar-binar. Ia merasa sesajennya ini diterima Nyi Roro Kidul. Lalu mereka pun pulang dengan mengambil jalan yang berbeda. Tapi anehnya, bau harum itu ikut pulang bersama Mirna. Bau harum melati itu terus membuntuti sampai dalam rumah. Ketika Mirna bertanya, si kakek hanya menjawab singkat, "Iya, Nyi Roro ikut." Sejak itu Mirna mulai sering bermimpi yang aneh-aneh. Mirna diajak jalan-jalan ke laut selatan, melewati pintu gerbang dan batu pualam yang tinggi. Dalam mimpi itu, Mirna disambut prajurit berpakaian ala keraton. Ia bersenjatakan tombak. Prajurit itu mempersilahkan Mirna masuk dan menyuruh Mirna tanda tangan. Tapi Mirna tidak mau. Meski Mirna melihat banyak juga yang membubuhkan tanda tangan. "Saya hanya ingin melihat-lihat kok," elak si Mirna. "Ya sudah, monggo kamu bisa masuk. Memang kamu orang sini kok," jawabnya mempersilahkan Mirna masuk. Mirna melihat istana yang indah dengan lalu lalang orang yang tiada henti.
Di sebuah ruangan terlihat emas permata yang melimpah. Puluhan orang datang mengambil permata-permata itu silih berganti. Di sudut lain, Mirna melihat laki-laki yang dikelilingi perempuan yang cantik-cantik. Orang itu lagi ngapain ya? Tanya si Mirna. Tapi tidak ada yang menjawab. Mirna terus saja melangkah. Di sebuah tempat, Mirna melihat orang-orang yang mengambil buah yang berisi permata. Mereka lagi ngapain sih? Tanya Mirna kepada penjaga. Mereka itu minta. Kamu gak ikut minta. Hanya balik seorang penjaga itu. Mirna menggelengkan kepala. Dia tidak tertarik untuk membawanya. Justru Mirna ingin segera pulang. Singkat cerita, ketika pulang, Mirna merasa seperti terdampar di sebuah kilang minyak. Dia pun terbangun keheranan. Yang lebih mengejutkan, tempat tidur Mirna penuh dengan pasir. Mulanya Mirna ini berpikir mungkin tadi kasurnya belum dibersihkan. Tapi keesokan malamnya, Mirna ini kembali bermimpi. Dia dijemput sebuah kereta kuda. Ayo wangsul nduk, lawung dalem ndik ngriko. Ayo nduk pulang nak, wong rumahmu di sana. Ajak seorang perempuan yang berkebaya. Dalam mimpi itu Mirna kembali ikut ke laut pantai selatan. Tentu dengan pengalaman yang berbeda. Kemudian saat dia kembali lagi ke kamarnya, kamar Mirna ini bertaburan pasir kembali. Awal Januari tahun 2007, Mirna membaca sebuah majalah supranatural. Dalam sebuah rubriknya dikisahkan seorang anak yang bertingkah aneh karena bisa melihat jin. Mirna merasakan kisah anak itu seperti perjalanan hidup dia sendiri, bahkan lebih mengerikan. Dari sana, Mirna mulai berpikir bahwa ada yang salah dalam dirinya. Ada masalah yang harus segera diselesaikan. Ketika Mirna bertemu dengan mbahnya kembali, Mirna pertanyakan apa yang selama ini menjadi beban pikiran dia. Bah, nopo leres tengkulo niki enten lelembute? Benarkah dalam diri saya ada jinnya? Tanya Mirna sambil menyodorkan majalah tersebut. Si mbahnya Mirna terpana. Ia tidak menduga mendapat pertanyaan itu. Tidak, Nduk. Kamu itu turunan. Jawab kakek Mirna dengan suara bergetar. Kakek membaca sepintas majalah itu, lalu merobek-robeknya. Kakeknya pun bercerita, Mirna adalah keturunan keempat yang diharapkan dapat mewarisi semua ilmu leluhur. Ruang diskusi dalam hati Mirna belum tertutup. Meski majalah tersebut telah dirobek-robek mbahnya, Mirna kembali menelusuri perjalanan masa lalu. Perubahan sikap dan perilaku yang telah dia alami. Mirna terkesima. Mirna telah banyak berubah. Sejak tahun 2004, Mirna sudah tidak lagi menjalankan puasa Ramadan. Jin yang masuk ke dalam diri Mirna tidak mengizinkannya. Tenggorokannya terasa tercekik bila Mirna niatkan puasa Ramadan atau puasa sunnah lainnya. Satu hal yang sangat berbeda bila Mirna puasa mutih atau merawat. Semuanya berjalan dengan lancar. Mirna juga tidak lagi bisa sholat. Jin-jin yang ada di tubuhnya yang menghalangi dia. Selain itu, ibu dan kerabat dekat Mirna mengatakan Mirna telah banyak berubah. Katanya Mirna jahat sekali. Dia menjadi licik dan omongannya kotor. Mirna bersedih. Linangan air mata pun tidak lagi tertahankan. Mirna menangis dalam kesendirian. Akhirnya Mirna memutuskan untuk mengikuti ruqyah. Pertengahan tahun 2007, Mirna berniat mengikuti ruqyah. Namun tidak pernah kesampaian. Ada saja hambatan. Bahkan bisikan dalam diri dia melarang dengan keras. Baru di akhir tahun 2007,
Tepat setahun setelah berkenalan dengan majalah supranatural tersebut, Mirna mengikuti ruqyah masal. Waktu itu diadakan seminar dan ruqyah masal di kota. Mirna pun datang karena dia sudah bertekad untuk keluar dari jalur perdukunan. Meski banyak hambatan, salah satunya karena jarak desa ke kota kurang lebih 2 jam. Untuk itu Mirna harus mencari kendaraan yang arah ke kota dulu. Apalagi dengan tantangan yang mengharuskan Mirna melawan orang tua dan kakeknya yang mengharapkan dia mewarisi ilmu keluarga. Meski untuk itu Mirna harus kehilangan harta yang melimpah dan dia harus memulai lagi dari nol. Bayangkan, Mirna biasa mendapatkan uang 500-an ribu, bahkan lebih untuk sekali terapi pada waktu itu. Tahun 2000-an, 500 ribu mungkin cukup banyak. Sebuah penghasilan yang memang sangat menggiurkan memang. Saat ruqyah masal itu, di dada Mirna ditaruh sebuah mushaf Al-Quran. Anehnya tubuh Mirna ini bergejolak. Aliran darahnya seakan terhenti. Tidak ada yang mengalir ke seluruh tubuh. Hingga Mirna merasa sekujur tubuhnya ini kesemutan, keringgingan bahasa Jawanya. Tanpa sadar, Mirna pun berontak. Mirna memukul-mukul Pak Ustadz yang menerapi itu meruqyah. Bahkan kitab suci itu Mirna ludahi. Mirna semakin kaget karena Mirna bisa melihat apa yang dia lakukan, tapi dia tidak kuasa menahannya. Mirna berteriak dan tertawa berbahak-bahak. Setelah ruqyah itu, Mirna demam selama seminggu. Satu hal yang tidak pernah terjadi sejak dikompres jahe oleh kakeknya dulu. Satu hal yang tidak pernah terjadi sejak dikompres jahe oleh si kakek. Dulu, Mirna berubah menjadi seorang penakut. Mirna merasa ada serombongan orang yang memanggil-manggil. Mereka menyuruh Mirna kembali. Kemana-mana, Mirna selalu dicekam ketakutan. Meski demikian, Mirna beruntung karena sejak ruqyah pertama, dia mulai bisa menjalankan sholat. Meski awalnya berat, seperti ada yang membebani di punggung, tapi setelah terus dilawan, akhirnya beban itu hilang dengan sendirinya. Hanya saja, setelah ruqyah pertama, kemampuan Mirna semakin tajam. Pasien yang meminta jasa pun semakin banyak. Pasien-pasien lamanya itu banyak yang kembali datang. Sebuah pertentangan batin yang berat memangnya. Di satu sisi, kehadiran mereka mendatangkan keuntungan materi dan kehormatan. Namun pada sisi lain, Mirna telah menyatakan mundur dari dunia perdukunan. Sebuah masa transisi yang sangat menyesakkan dadanya. Namun keputusan sudah diambil. Mirna tidak mau surut ke belakang, apapun resikonya. Akhirnya dengan bahasa yang halus, Mirna menolak permintaan mereka. Dia mulai menyarankan mereka untuk menempuh cara yang tidak menyimpang dari agama. Berdoalah kepada Allah dan lakukan sholat hajat. Solusi seperti inilah yang pada akhirnya Mirna berikan kepada mereka. Kemudian, beberapa minggu setelah terapi pertama, Mirna ikut terapi ruqyah secara berkelanjutan. Saat itulah dia merasakan tubuhnya memanjang. Dia hanya merasakan seperti melihat ular. Tanpa sadar, Mirna mendatangi Pak Ustadz. "Siapa kamu? Mengapa kamu membunuh anak buah saya? Percuma kamu membaca bacaan-bacaan itu karena tidak akan berpengaruh pada saya. Saya tidak mempan oleh bacaan-bacaan itu." Begitulah celotehan Mirna seperti dikisahkan seorang temannya, karena Mirna tidak sadar. "Saya membunuh anak buahmu karena mereka masuk ke tubuh gadis dan mengganggunya." "Iya, karena anak ini yang meminta. Dia meminta kepada saya dan saya hanya mengirimkan yang dia minta," jawab balik dari Mirna. Jin yang merasuk ke dalam tubuh Mirna itu membandel. Dia masih belum mau keluar. "Jangan salahkan saya karena perempuan ini yang datang ke saya," ujar jin itu melalui bibirnya Mirna. "Perempuan ini sudah bertobat," ujar si ustadz itu.
Tapi perempuan ini sudah memberikan perjanjian kalau dia akan memberikan semuanya kepada saya dan mengembalikan semuanya pada saya. Jin yang merasuki tubuh Mirna tidak mau mengalah. Dia terus mengoceh. Ketika ditawarkan untuk masuk Islam, jin itu tidak tahu. Saya tidak tahu sama sekali apa itu Islam, siapa itu Nabi, itu zaman kapan. Karena saya tidak hidup pada zaman itu. Saya tidak mau bersyahadat karena saya tidak mengenal Nabi dan Islam. Jin itu tetap membandel. Keluar dari sini, bentak si Ustadz. Iya, saya akan keluar karena saya masuk dengan kemauan sendiri. Maka saya bisa keluar dengan kemauan sendiri. Setelah mengucapkan kalimat itu, jin itu keluar dan Mirna pun sadar. Keesokan harinya setelah Mirna di rumah, Mirna berpura-pura untuk tetap biasa saja. Dia berpura-pura hidup normal dengan ukuran kejawen keluarganya. Di dalam persembunyiannya itu, Mirna mulai melaksanakan pertobatan dengan menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya, meskipun terkadang sulit. Karena pasti ada saja hambatan di saat dia ingin melaksanakan sholat, karena masih ada jin di dalam tubuh Mirna. Juga Mirna masih terbayang-bayang kakek dan orang tuanya. 2 bulan di desa, Mirna merasa kurang ada peningkatan di dalam tobatnya. Akhirnya Mirna meminta izin kepada orang tuanya termasuk kakeknya untuk merantau ke kota dengan alasan dia ingin mencari pekerjaan dan hidup mandiri karena Mirna sudah dewasa. Syukurlah keluarganya mengizinkan, mungkin karena mereka juga mengikhlaskan kalau Mirna berubah. Dan sekarang ada satu hal yang ingin dia pegang teguh, bahwa Mirna akan terus menempuh jalur ruqyah untuk membersihkan diri. Jin yang merasuk ke dalam tubuhnya memang belum keluar semua, tapi Mirna tidak putus asa. Hingga saat ini sudah belasan tahun mereka bertahan dalam tubuh Mirna. Tentu mereka juga tidak mau keluar dengan mudah. Mirna pun berterima kasih kepada Sobat Kahor yang mendengarkan cerita ini. Mengenai nama dan tempat Mirna di dalam cerita itu, biar dia samarkan, karena dia memiliki ketakutan sendiri pada beberapa hal yang meliputi keluarga, teman-teman, dan desa setempat ritual diadakan. Bagi Mirna itu adalah aib dan dosa-dosanya masa lalu. Semoga Tuhan mengampuni dosa-dosa Mirna yang telah banyak menyesatkan orang melalui ilmu perdukunan. Dan juga semoga Tuhan mengampuni dosa-dosa kita semua. Salam Sobat Kahor. Selesai.